Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudaraku. Kita ketemu lagi di channel News Clan Official. Nah, kita akan sampaikan sebuah video menarik viral. Ya, kita sampaikan cuplikannya. Ini dia. Kita simak ya. Pesantren yang masuk biayanya mahal, kasihan. Maka saya bikin ini pesantren. Semua santri-santri yang masuk itu gratis. Bohong. Saya ulangi ya, saudaraku. Ini tadi nggak dengar kali suaranya ya. Saya ulangi ya. Ini cuplikan videonya. Cuplikan videonya saya ulangi. Pesantren yang masuk biayanya mahal, kasihan. Maka saya bikin ini pesantren. Semua santri-santri yang masuk itu gratis. Bohong. Yang bener. Di sini semua anak gratiskan. Masih ada itu videonya di YouTube. Gratis dari mana, tai? Bahar, kenapa kau diamkan? Kenapa diam? Bukannya itu bajingan-bajingan berkalung sorban. Ya, ini yang sedang kita bahas hari ini terkait masalah perilaku terkait perilaku Habib Bahar. Kalian sudah tahu ya track record. Jejak rekamnya Bahar bin Smith ya di medsos. Wow. Nah, sekarang dia di tab komunitas channel YouTube-nya itu membuat pengumuman lagi membuka pendaftaran santri ya yang di pondok pesantrennya Bahar tuh ya. Sekarang kita buka lagi videonya tentang rekam jejaknya Bahar bin Smith yang dibongkar oleh Bung Lubis 212 yang tempo hari digeruduk oleh Habib Umar Lampung itu ya. Simak videonya sampai habis ini supaya kalian tidak gagal paham. Kita mulai ya. Pak, kita simak videonya. Itu banyak yang bilang itu si Bahar pesantrennya gratis segala macam ya. Bahkan mulut si Bahar sendiri itu ngomong itu di YouTube masih ada videonya, katanya dia bangun pondok itu modal semangat ya. Pondok pesantren ini saya bangun yakni dengan darah, dengan air mata, dengan perjuangan, dengan himmah, dengan ghirrah. Modal semangat. Jadi nanti keluar dari sini jadi ulama-ulama yang lurus, yang tidak bisa disogok, dan di sini semua anak gratiskan. Masih ada itu videonya di YouTube. Gratis dari mana, tai? Kita nggak masalah kalau ada pondok membuat biaya bulanan, SPP atau apalah namanya. Oh, nggak ada masalah dong. Cuman kasih tahu, jangan kasih tahu gratis. Itu. Nggak ada gratis-gratis di situ. Sampai Bahar buat wawancara, ya di wawancara yang itu, di situ mulutnya bilang gratis itu. Gratis dari mana? 350 sebulan. Dulu, sekarang mungkin udah naik. Karena kata si Bahar, kalau salah akui salah ya. Akui salah itu. Kalau salah akui salah. Bahkan dari diri anak sendiri, kata itu dari dirimu. Itu dari dirimu kan itu. Yang kau bilang gratis, faktanya nggak gratis. Terus adikmu itu yang 10 juta yang jembat, belum lagi yang lain ya, belum yang lain. Coba usut itu Bahar. Tapi kalau pemerintah yang melakukan, oh ini korupsi demo, jilid 1, jilid 2, gitu-gitu kan. Bajingan atas nama agama itu lebih bangsat. Itu adikmu. Terus kamu yang ngomong gratis tapi nggak gratis. Coba jelasin itu. Atau main ke tempat Refli Harun bahas itu. Atau Refli Harun bahas dong, pakar hukum, bahas dong penggelapan uang pesantren. Jikung aja dijual apalagi mondok, yuk Bang. Terus satu lagi Har, namanya Syekh Rel dari Tegal, yang kemana-mana ngakunya murid pertama Bahar, ngakunya si Syekh Rel. Itu kontennya masih lengkap semua, saya bongkar donasi-donasi yang dia sunat, bahkan donasi FPI yang dia sunat, donasi pondok untuk pondoknya si Bahar yang dia sunat, laptop yang harga 30 jutaan itu dia sunat, uang kamera 10 jutaan dia sunat. Kenapa kau diam Bahar? Kenapa? Karena itu dari kelompokmu, karena itu dari lingkunganmu. Katanya hitam-hitam putih-putih, tai, kuning, hitam-hitam putih-putih, faktanya kuning, tai. Coba itu Har, coba itu. Katanya kalau salah nggak peduli siapapun sikatlah itu si Zen adikmu yang nyunat uang pondok. Itu baru satu yang saya jelasin, baru satu yang ketahuan terang-terangan. Gimana yang lainnya yang nggak ketahuan? Terus si Syekh Rel itu yang katanya murid pertama si Bahar. Buktinya ada, masih ada semua di sini bro. Pernah saya upload di tab komunitas itu. Dia ngechat orang,
Pondok butuh 3 dari ana katanya. Butuh 3 dari ana. Maksudnya pondok si Bahar butuh 3 dari ana. Pertama, ya, laptop dari checklist. Berarti laptop udah ada. Katanya pondok butuh laptop dari dia. Laptop, 1 laptop checklist. Yang kedua, kamera belum checklist. Yang ketiga, HP untuk dokumentasi dadakan. 3 yang dibutuhkan pondok dari dia katanya. Pertama, kamera, pertama laptop, tapi laptop udah checklist, berarti laptop udah ada. Udah ada. Yang kedua, kamera, yang ketiga HP untuk dokumentasi dadakan. Kenapa Bahar nggak kau tindak itu? Atas nama pondokmu itu. Atas nama pondokmu itu. Bukannya dia mengkhianatimu, dia sebagai muridmu mengkhianati dirimu, mengkhianati namamu, mengkhianati pondokmu. Kenapa nggak kau bikin remuk kayak Bang Rian Jombang di lapas itu? Kan kau bilang Rian Jombang itu karena khianat kepadamu. Makanya kau hajar. Hajarlah itu si Syahril dari Tegal itu. Kenapa? Jadi saya ceritakan singkatnya. Yang ketiga ini ya. Yang pertama tadi, si Zen 10 juta. Yang kedua, si Bahar murid yang ngomong gratis tapi nggak gratis. Yang ketiga, murid pertama yang ngakunya murid pertama si Bahar. Ya. Itu minta 3 hal dari bapak-bapak yang tadi dari Cibinong saya bilang. Masih bapak itu. Katanya pondok butuh 3. Laptop, kamera, dan HP untuk dokumentasi dadakan. Laptop sudah di checklist di situ. Betul. Karena itu di konten sebelum-sebelumnya 1 tahun yang lalu sudah saya jelaskan. Sudah saya jelaskan, ada beberapa orang anak-anak yang mendonasikan laptop. Mendonasikan laptop. Harganya itu laptop dibeli bukan pakai rupiah, tapi pakai pound sterling. Kalau dirupiahkan kurang lebih 30 juta itu laptop. Dikasih ke orang suruhan si Syahril, ke anak buahnya itu. Dikasih, bahkan minta uang bensinan, dikasih juga uang bensinan itu. Dapatlah itu laptop. Nggak sampai ke pondok. Saya telepon orang pondok langsung, saya telepon, rekamannya sampai sekarang ada di sini. Itu laptop nggak pernah nyampe ke pondok itu. 30 jutaan. Catat Bahar. 1. Ya. Yang nyampe ke pondok itu laptop Avita, harganya di bawah 1 juta rongsok. Belum lama dipakai, udah rusak. Sama anak-anak pondoknya si Bahar dibawa ke servis. Mau dijual, mau tukar tambah. Ditawar berapa ratus ribu itu. Kemana laptop yang harga 30 jutaan itu? Syahril, kenapa kau diamkan Bahar? Yang kedua, kamera. Ya, kamera. Itu kamera, saya waktu itu masih ada di grup sama si Syahril itu. Kamera, ya. Target kita minimal 10 juta untuk kamera yang besar itu. Untuk pondoknya si Bahar. Tiap hari donasi di situ. Kalau nggak mau donasi, keluarkan dari grup. Saya yang keluarin itu. Saya adminnya di situ. Di grup itu. Sekian bulan, dapatlah. Ya. Dapatlah 10 juta. Kemudian, kita beberapa orang teman-teman di grup itu mau besuk si Bahar. Waktu itu di lapas Pondok Rajek, Cibinong, Bogor. Kumpul, ketemuan lah di sana. Ketemuan bukan cuma sekedar di grup, tapi ketemuan langsung. Besuk si Bahar. Kemudian, setelah besuk si Bahar, saya dibawa oleh si Syahril ke Tegal, ke tempat dia. Dibawa di situ, sampai di situ ada kamera. Ada kamera. Nah, kita senang dong, alhamdulillah perjuangan kita selama ini ngumpulin donasi untuk beli kamera yang bagus supaya pondok Habibana ya punya kamera. Senang dong. Saya disuruh pegang kamera. Difoto lah sama dia, kemudian dikirim ke grup, dikasih tahu ke teman-teman grup. Inilah hasil perjuangan kita bla bla segala macam. Oh, senang, luar biasa. Saya juga senang. Senang luar biasa karena prinsipnya adalah bukan seberapa besar engkau ada di hati gurumu, tapi seberapa besar gurumu ada di hatimu. Itu prinsipnya, bro. Ya, 10 juta udah terkumpul, udah ada kamera. Itu, nggak ada kamera, senang dong. Ternyata kamera itu dibelinya bukan pakai uang donasi kita yang kita kumpul-kumpulin, bukan. Terus dibeli pakai apa? Bapak-bapak yang dari Cibinong yang saya bilang pernah ke pondok si Bahar ngasih 10 juta ke si Zen buat pondok itu, bapak itu juga yang belikan kamera. Dia nggak kasih uang ke si Syahril, tapi dia beli kamera harganya 10 jutaan. Pas ketemu di lapas Pondok Rajek itu dia kasih, kita nggak ada yang tahu. Kalau dia ngasih kamera, langsung diumpetin ke mobil. Dia kasih bulat-bulat itu kamera. Dikasih bulat-bulat kamera. Kemana uang kamera itu, Syahril? Kemana? Yang 10 jutaan kemana? Atas nama pondoknya si Bahar itu. Bahar, kenapa kau diamkan? Kenapa diam? Bukannya itu bajingan-bajingan berkalung sorban? Wow, keras, tegas, Bung Lubis 212, Masya Allah. Jadi Bung Lubis itu berani banget ya, mantan Muhyiddin, kalau saya tidak salah. Atau bisa jadi masih Muhyiddin tetapi tobat sementara. Ya kita berharap tobat selamanya lah ya. Kapan hari sudah digeruduk oleh kelompoknya Umar Lampung ya, Umar Asegaf Lampung ya. Jadi saudaraku, masalah Bahar bin Smith ini memang viral karena Bahar bin Smith ini perilakunya yang paling membagongkan di antara
sejumlah oknum-oknum Habib Ba'alawi. Dan Kiai Haji Madidin Usman pun tergerak hatinya untuk melakukan riset penelitian terhadap nasab Ba'alawi. Salah satu di antaranya ya ketika melihat perilaku dari Bahar bin Smith, ya, ngaku-ngaku cucu Nabi, ya, tapi dia sendiri sampai sekarang nggak berani untuk tes DNA. Hanya pamer sombong-sombong katanya mau tes DNA, tetapi tidak ada, ya. Nah, saudaraku, kita simak video berikutnya ya, yang juga kita sampaikan untuk edukasi supaya kalian nggak lupa dan tidak mudah dibodoh-bodohi oleh oknum Habib Ba'alawi, ya. Kita simak videonya. Ini mudah-mudahan juga memberikan edukasi dan rekreasi buat kita. Kita cari hikmahnya ya. Oke, nih. Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente, fakat kadabta, maka ente telah berdusta. Nasab ente sudah putus. Jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Kita sudah yakin, seyakin-yakinnya. Ya. Kita sudah yakin, seyakin-yakinnya. Kita sudah yakin berdasarkan kajian kitab nasab, sejarah filologi, dan juga tes DNA. Oleh karena itu kita ikut apa yang sudah disimpulkan oleh Kiai Haji Madidin Usman bahwa Ba'alawi tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah. Apalagi ngaku cucu Nabi. Cucu itu dalam ilmu sosiologi generasi ketiga. Jadi anak saya punya anak, nah anaknya anak saya itu cucu. Jadi kalau Bahar bin Smith mengatakan di dalam tubuhnya mengalir darah suci Rasulullah dan dia ngaku cucu Nabi, itu mutlak sebuah kebohongan yang terbukti secara saintifik berdasarkan ilmu, ya. Jadi saudaraku, kita lanjut saja sudah, gak usah banyak-banyak saya ngoceh, nanti kalian bosen karena tiap hari saya mendengar, saya tiap hari nampil gitu. Sekali-kali kalian sedikit saja mendengar pesan dari saya lah ya. Nah kita lanjut nih, mudah-mudahan betul-betul memberikan edukasi dan rekreasi, saudara. Ya, nih. Jadi nggak usah berlama-lama, kita simak videonya. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artikan. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad. Ini andaikan antum salah satu Kiai NU yang benci kepada para habaib, Anda ingin bertanya, ketika antum azan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muhammad jaddak atau jaddi? Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente, fakat kadabta, maka ente telah berdusta. Nasab ente sudah putus. Jangan ngaku-ngaku turunan Nabi lagi. Kita sudah yakin, seyakin-yakinnya berdasarkan tes DNA dan sedon-donnya berdasarkan studi manuskrip, studi pustaka, baik pustaka kitab nasab maupun pustaka kitab sejarah, bahwa ente nasabnya putus. Kalau misalnya ada orang kita yang masih percaya sama nasab ente, ya silakan saja masing-masing. Tetapi kalau kita sudah kagak percaya, dan jangan sampai ada kata-kata yang tidak percaya dengan nasab kita nih, para Ba'alawi tidak akan dapat syafaat Nabi. Nabi yang mana? Nabi itu kakeknya siapa? Kakek aneh apa kakek ente? Kan mereka ngomong begitu tuh dulu. Dulu ngomong begitu, kakek aneh apa kakek ente? Yang dia omongin itu di sidang saudara saya. Saudara saya itu Kiai dari Jawa Barat, turunan Nabi dari Sunan Gunung Jati. Dia ngomong begitu, makanya saya selalu ngomong itu. Karena yang jadi saksi itu saudara saya. Ngomong dia suruh adzan segala macam, Kiainya diam-diam aja nggak tahu sejarah dia. Iya katanya. Makanya saya yang ngomong mewakili bahwa ente sekarang kakek aneh apa kakek ente itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini malah lagi balas-balas. Karena ini dari Allah tuh balasannya semuanya terlihat. Dulu mereka ngomong begini, ada saudara saya di Cirebon mau kawin sama Kabibah. Itu
Sama Rabita Alawiyah, mana katanya manuskripnya yang menyebutkan bahwa benar ini keturunan Nabi dari Sunan Gunung Jati. Coba Sunan Gunung Jati punya anak Paserean ini, mana manuskripnya? 3 harus manuskrip sejaman. Digituin. Paserean punya anak ini, mana manuskrip sejamannya? Ini punya anak ini, sampai itu dianya ini ditanyain manuskripnya di Rabita Alawiyah. Sekarang saya minta jangan 3-1 aja manuskrip sejaman yang mengatakan Ahmad bin Isa punya anak Ubed, tidak bisa jawab. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan Wali Songo itu sudah 500 tahun yang lalu. Sekarang kalau ada orang yang ngaku keturunan Nabi dari Wali Songo, itu palsu. Kenapa? Karena sudah 500 tahun putus. Ternyata kita teliti 500 tahun juga dia. Bahkan lebih 50 tahun, 550 tahun. Jadi apa yang mereka katakan selalu dibales dan dibalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya juga aneh ini. Coba bapak-bapak, kalau bapak-bapak sudah merdeka hatinya ya, merdeka saja. Itu luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau yang belum merdeka ini puyeng ngedengerin saya. Pengennya ngonjok aja kan. Tapi insya Allah kita karena tujuannya baik, kita bukan benci sama mereka loh. Kita benci kepada apa yang telah mereka ucapkan di YouTube itu. Kita benci pengakuan mereka yang sudah terbukti palsu, kemudian mereka tidak mau menerima. Itu saja. Kalau mereka mau menerima, oke. Wahai seluruh masyarakat Sragen, saya minta maaf kalau ada kesalahan dan saya sekarang tidak lagi mengaku turunan Nabi. Tolong saya undang untuk selawatan di Mambaut Thayyibah. Diundang dapat. Ketika nanti dipertanggungjawaban oleh Allah ngoten lho. Iya, pertanggungjawaban Allah kepada Allah. Orang yang sekarang mengakui Pahlawi yang sudah terbukti secara ilmiah, secara DNA, secara pustaka, secara sejarah, sudah putus, mustahil menurut DNA dia keturunan Nabi, sekarang masih mengakui. Apa pertanggungjawab mereka nanti kalau di hadapan Allah mereka disebut memasukkan keturunan Nabi yang bukan keturunan Nabi sebagai keturunan Nabi? Itu karena apa? Karena dalil mereka tidak ada. Yang ada dalilnya yang membatalkan nasab Ba'lawi. Yang Muhyiddin nggak punya dalil. Sampai sekarang Muhyiddin siapa yang bisa bawa dalil bahwa Ba'lawi turun Nabi? Datang ke saya. Nggak ada. Mustahil mereka turunan Nabi. Mustahil. Itu masalahnya. Kita punya dalil, mereka nggak punya dalil. Yang nggak punya dalil harus ngalah. Mereka nggak mau ngalah, ya udah nanti hakikat itu sesuai dengan dalil. Hakikat itu akan sesuai dengan dalil. Ya, jadi saudaraku, ini yang harus kita sampaikan terus kepada umat bahwa kita sudah punya data, fakta, bahkan multidisiplin ilmu ya, berdasarkan kajian ilmu nasab, ilmu sejarah, filologi, dan tes DNA. Ya, jadi husnuzon sudah tidak layak lagi. Kenapa? Karena sudah ada data-data yang membantah, dalil-dalil yang membantah, dan termasuk tes DNA. Ya, jadi jelas apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman. Nah, tadi pagi saya juga live di channel Tanda Kejadian, saya sampaikan dari pendapat Dr. Sugeng Sugiharto, ya. Tinggal kalian mau memilih ikut Oknum Habib yang berilmu ataukah Oknum Habib yang bahlul, ya. Nah, doktrin mereka kan begitu. Oknum Habib bahlul, satu Oknum Habib bahlul lebih mulia daripada 70 kiai alim. Nah, yang ngomong kayak gitu ya dia sendiri yang bodoh. Ingin membodohi orang lain supaya ikut bodoh seperti dia. Banyak kitab-kitab yang isinya doktrin yang membodoh-bodohin bangsa Nusantara. Tentu saja kita nggak terima lah. Dan tidak semua bangsa Nusantara itu dungu yang mau dijadikan muhibin. Nggak semua mau dijadikan muhibin. Nggak semua mau dijadikan budak spiritual ya. Oke. Selanjutnya kita pada video berikutnya. Mudah-mudahan ini mengedukasi kalian ya. Kita akan bahas terus nih. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa menghibur kalian lah ya. Tidak salah paham. Nah, supaya Anda tidak salah paham,
Terus simak video ini sampai akhir, dan sekiranya video ini bermanfaat ya, kalian bisa bagikan video ini ya. Masya Allah. Ini dulu Bahar yang suka menganjing-anjingkan orang lain. Itu artinya dia nggak introspeksi diri, nggak ngerti gitoknya gitu kalau orang Jawa. Jadi suka menganjing-anjingkan kiai-kiai Nusantara. Astagfirullahaladzim. Coba kita simak cuplikan videonya ya. Anjing, babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi. Bahar kalau mau manggung bang, itu telan dulu dua butir pil koplo itu, pil anjing gila itu. Kemudian ada yang ngomong sebulan. Kemudian ada kitab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu video yang viral ya, viral beberapa waktu yang lalu. Bahar yang pada waktu panas-panasnya polemik nasab ya, ketika dia ceramah di berbagai tempat termasuk di Madura, itu kayak gitu dia menggunakan nama-nama penghuni kebun binatang untuk merosting para pejabat dan juga para kiai-kiai Nusantara. Astagfirullah ya. Ini luar biasa. Kita ketawain aja, kita senyumin ya, jangan sampai tegang. Ya. Bang, lirisa le penjara le Habib odong-odong kan, diperiksa darah DIJ, mau becut anak terkontaminasi dengan narkoba. Nah, dia menyangka saya pakai sabu-sabu ngomong seperti ini. Nah, makanya seorang anak bangsa itu wajib. Nah, DIJ tadi menyebut Bahar itu kalau udah manggung katanya si DIJ itu mengkonsumsi pil koplo dulu katanya. Wallahu a'lam. Tapi DIJ ini mantan muhibin juga kan, kalau saya tidak salah saudara. Atau bisa jadi masih muhibin, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ya. Belajar tentang apa yang dia tidak tahu dan mengulang apa yang dia sudah tahu, supaya tidak perlu doping seperti si Bahar. Kalau manggung harus minum pil anjing gila. Nah, itu positif. Kalau si Bahar berani bantah, coba. Apa saya harus menyebutkan mereknya? Si Bahar kalau mau manggung bang, itu telan dulu dua butir pil koplo itu, pil anjing gila itu. Nah, makanya berani ngomong seperti itu, yang ujung-ujungnya mengantarkan dia ke penjara. Teriak-teriak seperti itu, secara orang normal nggak akan bisa teriak berjam-jam seperti itu sampai ketika sadar suaranya hilang. Ya. Iya, kalau misalnya ini fitnah, suruh laporkan sama si Bahar, atau suruh bantah di sini live bersama saya. Itu kan kayak orang mabuk dia kalau ceramah. Kalau orang waras ada seperti itu. Coba lihat Bung Rizik kalau ceramah. Bung Rizik nggak pakai, dia normal kan, cepat capek. Coba si Bahar berjam-jam. Kalau nggak pakai doping, itu start pertama itu udah batuk, apalagi kuat merokok. Kemudian coba lihat ketika baca kitab, ngawur, hadis ngawur, ngaco. Hadis palsu dibaca, dijadikan sebagai pedoman. Kemudian budak-budak termasuk yang di Aceh, hana kitab-kitab Tuhan ke kubah le urung syi ke. Bapak Sago binti Datu Bara, hana. Kitab-kitab lembaga hana kasima atekeun. Coba kalian simak, kalian buka kitab kalau dia buka kitab. Halaman berapa, Beb? Kalian buka, kalian simak. Bener nggak bacanya? Pemaknaannya tepat nggak? Baca belepotan, menafsirkan sembarangan, mengartikan serampangan. Nah, kalau kitab-kitab selangkangan, kitab Kama Sutra, pinter dia bacanya, tapi ngawur juga.
ngawur. Masa LGBT gara-gara kepanjangan jengger? Kagak masuk. Itu tidak ilmiah. Kau pakai doping juga berarti ya. Kalau gua pakai doping nggak gini ngomong gua, lebih dahsyat lagi. Gua pakai kopi rimba. Ini tidak bisa dijadikan doping dan ini bukan khamar. Kalau si Bahar kan sering minum khamar kan. Kalau ini bukan khamar, kopi. Ada sensasi relaksasi, rimba kopi. Musana, silakan order ya Bang ya. Itu positif. Kalau si Bahar berani bantah, coba. Apa saya harus menyebutkan mereknya? Si Bahar kalau mau manggung Bang, itu telan dulu dua butir. Pil koplo itu, pil anjing gila itu. Nah, makanya berani ngomong seperti itu yang ujung-ujungnya mengantarkan dia ke penjara. Teriak-teriak seperti itu. Secara orang normal nggak akan bisa teriak berjam-jam seperti itu sampai ketika sadar suaranya hilang. Ya, iya. Kalau misalnya ini fitnah, suruh laporkan sama si Bahar atau suruh bantah di sini live bersama saya. Itu kan kayak orang mabuk dia kalau ceramah. Wow, tantangan yang serius sih saudara. Kalau memang Bahar menganggap yang disampaikan oleh TIC ini tidak betul atau fitnah, tuh TIC nantang, suruh laporkan saudara. Wah, luar biasa nih. Ini tuduhan serius nih, tapi kayaknya Bahar tidak berani tuh, diem-diem aja sampai sekarang ya. Kalau orang waras ada seperti itu. Niat mau bully TIC malah kena bully si Bahar. Budak. Wah, ini serius juga nih ya. Beberapa waktu yang lalu kita angkat nih. Bahar menciptakan budak di pondok-pondoknya. Astagfirullahaladzim. Di pondok pesantrennya nih diduga Bahar menciptakan muhibin, budak-budak spiritual yang harus nyembah kaki. Saya ulangi. Diduga di pondok pesantren Bahar tuh mencetak muhibin, budak-budak spiritual yang wajib mencium kaki Bahar bin Smith. Wow, luar biasa. Ini benar-benar mengingatkan kita nih kepada perilaku Bahar nih. Luar biasa. Bahar bin Smith ini sebenarnya bisa kita anggap pahlawan, saudara. Pahlawan. Karena perilaku Bahar lah kemudian terungkap keaslian nasab para Onom Habib Ba'alawi yang ternyata setelah diteliti oleh Ki Haji Madudin Usman ya, nasabnya palsu ya. Tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saudaraku. Wow, kita simak nih video berikutnya. Mudah-mudahan menghibur kalian. Wow, ini cara